Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan satu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang ingin disampaikan kepada kita berisikan tentang peristiwa di mana Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, mereka terlebih dahulu disiksa dan didera berkali-kali. Jika kita membaca ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa Paulus dan Silas menderita oleh karena mereka mengabarkan Injil kepada orang di kota Filipi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mungkin saja pada waktu kejadian tersebut begitu hebat, sehingga kepala penjara mendapatkan perintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara itu bertanggung jawab terhadap tahanan. Oleh sebab itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling dalam, serta membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan. Dalam kondisi seperti itu, Paulus dan Silas tetap mengucap syukur, serta menggunakan kesempatan di dalam penjara untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan melalui pujian itu, para tahanan ikut mendengarnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jika kita mengikuti dari nas ini, apa dampak yang mereka lakukan? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga kepala penjara terbangun dari tidurnya, dan semua pintu penjara terbuka. Kepala penjara bermaksud untuk bunuh diri, tetapi Paulus melihat kejadian dan berseru agar kepala penjara tidak melaksanakan niatnya. Mendengar hal itu, kepala penjara sadar bahwa Paulus dan Silas itu bukan orang biasa, melainkan orang percaya. Maka di dalam ayat 30, kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan menggunakan kesempatan untuk menjelaskan bahwa keselamatan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasih, Paulus dan Silas menderita di dalam penjara, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Di saat kita mengalami hidup di masa yang sulit akibat virus pandemi, firman Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang baik dari keadaan yang tidak baik. Selama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.